Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Pernah nggak ketika kamu kesepian di tempat kerja, tiba-tiba datang seorang teman yang menghiburmu, dan orang itu berpenampilan menarik, cantik, dan bohai. Tentu kamu akan happy dan hidupmu serasa bergairah kembali. Tetapi ketika kamu lagi seneng-senengnya menikmati hidup, cewek cantik dan seksi yang menemani kamu itu ternyata adalah sosok hantu yang paling menyeramkan. Kira-kira kamu akan pingsan atau enggak? Seperti kisah berikut ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, mari jaga silaturahmi dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar Mimin selalu semangat menyapa sobat semua dengan video menarik lainnya. Kisah ini dialami oleh Lukman seperti dilansir dari murianews.com, warga Kabupaten Blora. Pengalaman misteri Lukman berawal ketika dia mendapat tawaran pekerjaan dari mandor perhutani Blora. Dia disuruh membuat 2 daun pintu rumah pondok. Karena pekerjaannya tidak berat dan Lukman menguasainya, kemudian pekerjaan itu diterimanya. Lukman pun memulai pekerjaan itu berhari-hari di hutan Blora. Awalnya pekerjaannya berjalan dengan lancar, tetapi akhir-akhir ini dia merasa seperti ada orang yang mengawasinya saat dia sedang bekerja. Lukman yakin jika ada orang yang mengawasi di belakang pohon besar tengah mengintipnya. Namun setiap kali Lukman menatap pohon besar itu secara seksama, orang tersebut tidak ada. Setelah dia menyelesaikan daun pintu rumah pondok yang pertama, tiba-tiba Lukman didatangi oleh seorang gadis cantik dengan senyumannya yang manis di bibirnya. Lukman tidak merasa curiga sedikit pun. Sebenarnya dalam hati Lukman merasa aneh, kok ada gadis cantik sendirian di tengah hutan. Tetapi Lukman mengesampingkan itu semua. Bodo amat, yang penting aku ada teman, apalagi cewek, asik. Sambil sesekali mencuri pandang. Tetapi Lukman kaget karena gadis itu sudah tidak ada di depannya. Kemana perginya cewek tadi? Lukman pun penasaran. Dia sempat berpikir tak karuan dan tidak percaya. Sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba pundak Lukman ditepuk dari belakang. "Mas, cari saya ya? Saya baru saja pipis," ucap gadis itu yang langsung menyebut namanya tanpa basa-basi. "Namaku Lasmi. Saya Lukman." Singkat cerita, Lukman dan Lasmi semakin akrab. Lukman merasa tak sendiri lagi karena sudah ada Lasmi. Kemudian Lukman bertanya kepada Lasmi, apakah sudah punya pacar? Mendapat pertanyaan tersebut, Lasmi tidak menjawab, malah balik bertanya, "Memangnya kenapa mas? Mau jadi cowokku? Kalau mau, aku juga mau." Jawaban Lasmi membuat Lukman sangat senang. Tiba-tiba angin berhembus menyentuh tubuh Lukman. Wajah Lukman nampak riang dan berseri-seri. Seketika Lasmi kemudian memeluk tubuh Lukman. Seperti mimpi di siang bolong, Lukman masih tak percaya. Kemudian dia balik memeluk Lasmi. Lalu tangan Lukman kemudian membelai rambut Lasmi. Lukman kaget sekali, jantung dia seperti mau copot. Ada yang janggal. Tangan Lukman meraba lubang besar di punggung Lasmi, serta ada ribuan ekor belatung di sekitar lubang. "Punggungmu kenapa, Las?" Lasmi malah tertawa cekikikan. Suara tawanya sangat mengerikan dan lubang di punggung Lasmi membuat Lukman segera beranjak dan lari sekencang-kencangnya. "Lasmi, sayang sama mas. Walaupun dunia kita berbeda, Lasmi tetap sayang kamu, mas." Lukman terus menerobos dedaunan, nafasnya tersengal, keringatnya membasahi tubuh.
Lukman merasa dirinya sudah sampai di desa sebelah hutan. Artinya, letak rumah Lukman juga semakin dekat. Setelah sampai di rumah, Lukman kondisi tubuhnya sangat letih. Lukman terhuyung-huyung dan kemudian pingsan. Usai kejadian itu, Lukman jatuh sakit sampai 2 minggu lamanya. Bahkan, menurut penjelasan keluarganya, Lukman sering menyebut nama Lasmi. Demikian kisah horor kali ini. Jika Anda punya cerita mistis, bisa dikirimkan lewat email di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih.